Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita bisa kembali bertatap online di pertemuan yang insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan KD 3 pada semester ganjil ini yang berkaitan dengan adab kepada tetangga. Yang minggu lalu Bapak izin karena ada BIMTEK dan kalian Bapak yakini sudah membaca, dan sebagian alhamdulillah juga sudah mengirim note voice-nya, dan Bapak sudah membaca, yang mengirim mendengar karena Bapak merasa kangen dengan suara kalian yang biasanya kita bisa tadarus bersama begitu ya. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, perlu Bapak sampaikan di awal pertemuan ini bahwasanya insya Allah minggu depan Bapak akan mulai meeting Zoom via Zoom ya. Kita akan tatap online ya. Bisa jadi memakai Zoom, bisa jadi Google Meet. Namun terlebih ini Bapak sampaikan dulu, silakan bagi yang belum memiliki aplikasi Zoom di handphonenya maupun yang menggunakan laptop, maka silakan diinstal dulu. Minggu depan Bapak akan sampaikan melalui meeting Zoom ya. Semua kelas bisa masuk insya Allah ya. Dari 91, 92 sampai 95 kita meeting Zoom. Dan ingat, semuanya wajib memakai baju seragam di hari Sabtu ya. Masih ingat seragamnya di hari Sabtu ya? Itu nanti dipakai seperti biasa. Nanti di jam Bapak akidalak Bapak akan mengadakan meeting Zoom ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adab kepada tetangga. Seringkali kita Bapak ulang-ulang kembali bahwa adab adalah di atas ilmu itu sendiri ya. Al-adab fauqal ilmi ya. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Oleh karenanya berkaitan dengan adab kepada tetangga, tentunya kita tidak boleh menanggalkan apa itu adab ya. Adab, etika, kesopanan, tingkah laku, akhlakul karimah. Bahasa hadis adalah ya, akhlakul mahmudah, akhlakul mahmudah karimah ya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan berusaha menyampaikan adab kepada tetangga. Nah, di antara kalian sudah pasti memiliki tetangga. Bapak tidak bisa membayangkan jikalau Anda tidak memiliki tetangga. Artinya bisa jadi Anda itu hidup di sebuah daerah yang jauh dari peradaban, mungkin di hutan mana gitu ya, tidak punya tetangga. Semuanya kita yakini punya tetangga, maka sudah seyogyanya kita memiliki dan menjunjung tinggi menghormati adab-adab kepada tetangga. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabadhu bil alqab. Al-ayah itu ila akhiril ayah ya. Baik, yang intinya bahwasanya kita itu bersaudara
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ingat, jikalau ada yang bertikai berselisih paham, fa aslihu, maka damaikanlah. Kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Bila tidak bisa mendamaikan, jangan sesekali kita terlibat dalam mencoba untuk terus mengobarkan api, yang api itu terus menyala. Jadi kalau ada sebuah perselisihan, ada sebuah kemarahan yang diibaratkan api yang bergejolak, kalau kita tidak bisa memadamkan, tidak bisa ikut terlibat dalam memadamkan api, jangan juga meniup api itu bara, ya. Paling tidak kita bisa diam, itu lebih baik, ya. Nah, wahai orang yang beriman, la yaskhor kaumun, jangan engkau menghina satu kaum atas kaum yang lain. Agama satu dengan agama yang lain, suku satu dengan suku yang lain, ya. Bangsa satu dengan bangsa yang lain. Bisa jadi yang kau hina itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang menghina, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Maka adab kepada tetangga, kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama kita sudah membuat garis-garis adab kepada tetangga. Pada intinya adalah kita satu harus menjunjung tinggi hak-hak tetangga. Pertama, cara kita beradab kepada tetangga kita, satu, menjunjung tinggi adab hak tetangga. Tetangga memiliki hak yang sama ketika kita mempunyai hak atas orang lain. Di antaranya, Nabi pernah menyampaikan la yamna jarun jarahu ayyagriza khoshabahu fi jidarih, yang artinya jangan pernah engkau melarang tetanggamu untuk menanam pohon di batas, ya, batas rumah, batas tanah atas tetangga yang lain. Yang artinya apa? Biasanya umumnya perselisihan itu ada di antaranya diakibatkan karena persoalan ini. Jadi jangan pernah kita melarang tetangga kita itu menanam sebuah tanaman yang itu di atas daripada perbatasan. Tujuannya untuk memberikan batas antara tanah satu milik orang lain dan miliknya. Namun juga diperhatikan bahwasanya ada ke depan perlu kita perhitungkan, tanaman ini nanti ke depan ini dahannya kemana. Kalau itu dahannya sampai melebihi tanah kita, itu sangat tidak dianjurkan menanam di situ. Sehingga ketika Anda menanam di tanah Anda, perkirakan itu dahannya, buahnya itu tidak sampai melebihi daripada rumah dan tanah kita. Yang kedua, adab kepada tetangga adalah tidak mengganggu tetangga, ya, tidak mengganggu tetangga kita. Rasulullah Muhammad, Nabi kita, pernah menyampaikan dalam sabdanya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah orang itu tidak beriman. Rasulullah pernah bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah, la yu'minu, 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasul, seorang sahabat bertanya, siapa itu yang tidak beriman ya Rasul? Maka Nabi menjawab, qala allazi la ya'manu jaruh bawaikahu, yaitu orang yang mengganggu tetangganya, orang yang tidak bisa memberikan rasa kedamaian atas tetangganya. Sementara kita ingat, Islam, di antara arti Islam adalah damai. Jadi kalau kita memilih agama kita Islam, lalu kita tidak bisa mendamaikan sesama, barangkali ada yang salah dalam diri kita. Barangkali kita sudah masuk Islam, kok masih merasa diri kita terbebani, tidak bisa mendamaikan diri sendiri, ya.
itu juga menjadi catatan apa yang salah di antara kita. Ya, kalau orang masuk Islam artinya bisa mendamaikan dirinya, terlebih orang di sekitarnya. Di antaranya adalah tetangga. Yang ketiga adalah adab kepada tetangga, itu kita rajin bersedekah kepada tetangga. Salah satu akhlak yang baik. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, ya Abazar, wahai sahabat Abizar, idza tobakta marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Wahai Abizar, jika engkau memasak sayur maka perbanyaklah kuahnya. Ya, wa ta'ahad jironaka, dan bagi-bagi tetangga. Ya, itu simbol. Jangan juga diartikan, wah kalau kita masak satu ceker ayam, satu ceker terus kuahnya 2 ember, baru dibagi-bagi kuahnya aja. Maksud saya ini adalah simbol. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya tetangga itu mempunyai hak, bagaimana kita berperilaku yang baik kepadanya. Di antaranya adalah berbagi, ya, berinfak. Berikutnya adalah kita peduli kepada tetangga kita, ya. Malam yahtam bi amril mukmin falaysa minhum. Ingat, Nabi pernah menyampaikan, jikalau ada barang siapa orang yang tidak peduli kepada orang lain, orang mukmin lain, tetangga kita ada muslim, ada non muslim, itu semua tetangga kita punya hak yang sama. Barang siapa tidak punya kepedulian terhadap tetangga mukmin atau yang lainnya, maka itu bukan golongan kami, kata Nabi. Falesa minna. Coba Nabi sendiri pernah menyampaikan. Nah, yang kelima diantaranya adab kepada tetangga adalah kita tidak boleh berlaku aniaya, ya, kepada tetangga kita. Tidak boleh kita itu menganiaya tetangga kita. Akhul muslim la yazlimu wa la yuslimu. Jadi tidak boleh saling menzolimi, menganiaya, ya, tidak boleh. Nah, ini beberapa adab yang kita wajib membiasakan dalam diri kita, ya. Saya yakin Bapak yakini kalian punya tetangga semuanya, ya. Ya, kita wajib berbuat baik, menjunjung tinggi akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah baginda Nabi dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, anak-anakku. Sekali lagi, minggu depan insya Allah kita bisa bertatap online. Bapak bisa menyapa. Jangan lupa memakai baju seragam seperti biasa pada jam akidah akhlak minggu depan. Link meeting Zoom-nya Bapak akan share minimal 1 jam sebelum pertemuan, ya. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan jasmani dan rohani kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.